Selamat malam, perkenalkan saya Lintang Prameswari, mahasiswa S1 KKBS Akuntansi Universitas Pelita Harapan dengan NIM 010170211115. Pada video ini, saya akan menyajikan sebuah pemikiran yang berjudul Sartre dan Fenomena Mbak-Mbak SCBD. Melalui presentasi ini, saya akan mengulas bagaimana John Paul Sartre dan pemikiran eksistensialismenya menjawab fenomena Mbak-Mbak SCBD yang sempat viral beberapa waktu lalu. John Paul Sartre merupakan seorang filsuf eksistensialisme yang berasal dari Prancis. Sartre memandang bahwa manusia ada di dunia tanpa adanya purpose atau alasan. Dia menolak dengan ide mengenai Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini, sehingga manusia dapat memilih apa yang ingin dilakukan. Tidak ada orang lain yang dapat menentukan pilihan kita. Oleh karena itu, terdapat implikasi bahwa tanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup sepenuhnya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Menurut Sartre, ketika kita sedih, itu berarti kita memilih untuk sedih, dan kita bertanggung jawab terhadap kesedihan itu sendiri. Dalam pemaparan ini, saya akan mencoba membahas mengenai dua konsep dari eksistensialisme Sartre, yakni mengenai bad faith dan hell is other people. Sartre mengenalkan istilah bad faith, yakni ketika manusia lari dari kebebasan, atau ketika manusia merasa tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang hendak dilakukannya dalam hidup. Manusia yang hidup dalam bad faith mengaitkan dirinya kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sehingga ia melupakan kesadarannya sendiri. Sartre terkenal juga dengan konsep hell is other people. Orang lain adalah neraka. Mengapa begitu? Orang lain menjadi neraka karena mereka memposisikan kita sebagai objek. Orang lain dianggap selalu menjadi penghalang bagi kebebasan. Oleh karena itu, setiap relasi antar manusia adalah konflik, karena manusia selalu menegasikan manusia lain, dan manusia selalu berusaha berlomba-lomba menjadi subjek dan membuat orang lain menjadi objek. Dalam ulasan kali ini, saya akan menilik fenomena Mbak-Mbak SCBD yang viral di TikTok beberapa waktu lalu. Fenomena ini menggambarkan gaya hidup pegawai SCBD yang dikenal dengan perlente. Mereka identik dengan pakaian yang branded dan lifestyle yang sangat mewah. Namun tidak jarang gaya hidup ini adalah sebuah paksaan akibat kondisi lingkungan sekitar yang menuntut untuk diikuti dengan mengabaikan kondisi finansial seseorang. Berikut adalah cuplikan video yang saya ambil dari kanal YouTube Narasi. Orang-orang beranggapan, apalagi aku kerja di Asta, di daerah-daerah Asta ini, beranggapan bahwa, wah aku tuh kayak outfitnya kayak gimana, lanyardnya itu pasti lanyard Coach, kayak gitu. Sama kayak tempat-tempat lain, dimanapun kakimu berpijak, ketika kamu ngelihat di usually-nya kayak gimana, pengen juga dong kayak gitu. Tapi balik lagi kita harus tahu sih apa kapabilitas kita seperti apa dan kemampuan kita seperti apa. Lalu mengapa Mbak-Mbak SCBD ini mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi finansialnya? Sartre dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dalam pandangan Sartre, Mbak-Mbak SCBD menjalankan hidup dalam bad faith. Mengapa begitu? Mereka menempelkan identitasnya pada suatu hal yang lebih besar dari dirinya, yakni kawasan tempat mereka bekerja. Orang-orang respect dan kagum pada mbak-mbak SCBD ini karena tempat mereka bekerja yang berada di kawasan elit Jakarta. Mbak-mbak SCBD lari dari takdir bebasnya, misal bergaya sesuai kemampuannya, karena mereka tidak memiliki kesiapan untuk menanggung risiko yang mungkin dihadapi apabila mereka tidak mengikuti gaya hidupnya atau gaya hidup lingkungannya, seperti dianggap rendah. Akhirnya, mereka memaksakan dirinya untuk mengikuti gaya hidup orang-orang di SCBD. Itulah bad faith. Mereka tidak berani untuk memilih dan memutuskan atau menggunakan kebebasannya dalam memilih gaya hidup. Risiko dari bad faith ini adalah kehilangan diri sendiri.
Hidupnya tidak reflektif maupun pra-reflektif, dan hidup mereka diputuskan oleh orang lain. Sehingga apa? Mbak-mbak SCBD dinilai tidak eksis sebagai dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak autentik dalam hidupnya. Padahal takdir manusia adalah memiliki kebebasan dan bisa memilih hidupnya sendiri. Konsep bad faith ini masih relevan dengan konsep yang akan dibahas selanjutnya, yaitu hell is other people. Dalam fenomena ini, karena adanya lingkungan yang memiliki gaya hidup yang mewah, Mbak SCBD menjadi tidak bebas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, lingkungan sebagai subjek memposisikan Mbak SCBD sebagai objek, hingga lingkungannya menjadi neraka, karena membuat Mbak SCBD menjadi tidak bebas. Lingkungan menjadi penghalang bagi kebebasan. Pegawai di sekitaran SCBD berlomba-lomba untuk membentuk pegawai lain dan saling mengobjekkan orang lain. Sehingga timbul efek psikologis di mana mereka tidak mau kalah karena tidak mau menjadi objek. Efeknya adalah mereka mengusahakan untuk hidup yang lebih mewah agar tidak dipandang sebagai objek. Padahal mereka bisa saja untuk hidup sesuai dengan kemampuannya. Tetapi apabila mereka hidup sesuai dengan kemampuannya, mungkin mereka tidak memiliki circle atau tidak ada teman, diasingkan. Sehingga dengan mempertimbangkan orang lain, Bamba SCBD hidup sesuai dengan gaya orang lain. Alhasil ini menjadi neraka bagi dirinya sendiri. Jadi, fenomena Mbak-Mbak SCBD bisa kita bedah melalui pemikiran eksistensialisme Sartre dengan konsep bad faith dan hell is other people. Kita sadar bahwa orang lain sering menyusahkan kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita bisa usahakan untuk tidak menjadi neraka bagi orang lain. Dalam fenomena ini dapat diulas lebih lanjut mengenai existentialism is humanism yang dikemukakan juga oleh Sartre. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.